Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuh. Sehat semua ya. Sehat semua. Halo? Suara saya bisa terdengar ya? Bisa, Mister. Oke, baik. Bisa. Karena nggak kedetek. Bisa nggak kedetek? Baik, kalau kedengaran kita lanjutkan. Sehat semua ya hari ini. Tadi ada yang nggak masuk kan dari kelas ini di sesi 1? Masuk. Ini masih 31 yang join. Harusnya kurang 1. Sambil kita tunggu sebentar. Kita cek daftar hadirnya juga. Ahmad Arianto ada. Ada Mister. Ahmad Amar. Amare Amodia. Ada, Mister. Anissa. Nadia Rizky. Hadir, Mister. Anissa Tri. Hadir, Mister. Aura. Krisnanda. Hadir Mister. Dewi Retno. Hadir, Mister. Diova. Hadir Mister. Diva. Diva ada. Fikri Murtado. Hadir Mister. Enrico. Hadir, Mister. Felicia. Hadir, Mister. Helmi Yahya. Hadir Mister. Jihan. Hadir, Mister. Marelda. Hadir, Mister. Muhammad Syifaul. Hadir Mister. Muhammad Akmal. Muhammad Kautsar. Hadir Mister. Muhammad Mirza. Hadir Mister. Muhammad Rizky. Hadir Mister. Muhammad Safri. Hadir Mister. Nafisa. Nail Isas. Hadir Mister. Nakaisha. Nakaisha ada. Hadir, Mister. Natasha. Hadir, Mister. Nawaf. Hadir Mister. Naila. Hadir, Mister. Nimas. Hadir, Mister. Raditya. Hadir Mister. Renzito. Hadir Mister. Yuki. Hadir Mister. Zahra. Hadir, Mister. Ini yang belum masuk siapa ya? Ahmad Amar sudah masuk. Iya Mister. Oke. Sambil saya cek lagi di sini. Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini ya. Setelah kita kemarin ngobrol tentang apa itu kimia dan sebagainya, mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Kita bahas dulu sebelum ada tambahan materi hari ini. Ada? Karena jadwal kelas ini tuh lumayan, langsung ketemu 2 hari beruntun. Kalau kelas lainnya jeda seminggu, kita langsung 2 hari, lumayan. Ada pertanyaan kah? Silakan ya. Sebelum saya lanjutkan materi lagi soalnya. Tugasnya selesai semua. Mudah kok, Rek. 10 menit selesai ya kemarin ya. Kalau nggak ada pertanyaan, hari ini saya lanjutkan. Untuk materi kelas 10, di pertemuan yang kedua, kayaknya sih hari ini tuh lebih pendek daripada kemarin pertemuannya. Karena materinya lebih simple. Nih materinya. Walaupun kita tidak ketemu di sekolah dan lab,
tapi ini kewajiban saya untuk menyampaikan terkait dengan pengetahuan lab dasar. Jika nanti kita sewaktu-waktu masuk, anak-anak sudah mengenal lah lab kimia itu, gitu ya. Karena nanti tugasnya di dalamnya itu, untuk tugas hari ini, nanti berhubungan dengan alat lab dan keselamatan lab. Jadi nanti anak-anak nggak harus ditulis tangan, tapi langsung bisa dikerjakan di lembar yang dari saya. Jadi diedit di situ bisa untuk tugas hari ini. Yang pertama, kita akan belajar ini, yaitu mengenal alat-alat lab dasar. Kita buka ya. Nah, lab dasar, anak-anak di SMP insya Allah sudah kenal ini semua. Ada tabung reaksi, ada gelas beker, ada pipet, kemudian ada gelas ukur, ada labu ukur, aduk, dan lainnya. Insya Allah nggak ada masalah ya, karena itu sudah sangat sering kita gunakan waktu kita di SMP. Ini juga ada lagi, ada rak tabung reaksi, ada pembatas, dan lainnya. Nah, untuk mengakses gambar-gambar ini, anak-anak sangat mudah dapatnya. Nanti di internet itu sangat banyak yang bisa kita lakukan, atau yang dapat kita browsing. Sederhana ya, untuk alat lab, nanti anak-anak diminta untuk mencari 10 gambar, tinggal ditempel di tugas kedua, terus di sampingnya diisi kegunaannya. Itu udah untuk yang pertama. Untuk yang kedua, nanti kita belajar mengenai bahan kimia, sifat dan simbolnya. Nah, ini yang kemarin ada berbahaya dan tidak itu loh. Ada yang pernah lihat gambar-gambar ini sebelumnya? Saya yakin anak-anak sering melihat ini. Di mana lihatnya? Di film-film Hollywood. Hollywood ya, sorry. Terutama film-film yang berhubungan dengan sains, itu sering menyampaikan simbol ini. Misalkan ada perang di instalasi militer gitu ya. Biasanya yang perang antara Amerika dan Rusia itu sering menggunakan simbol-simbol ini. Itu adalah simbol untuk zat radioaktif. Zat radioaktif itu biasanya dipakai untuk terapi kanker dan sebagainya, yang agak berbahaya. Sinar X itu bukan radioaktif, masih sinar yang lainnya. Kalau yang ini anak-anak sering lihat. Lihatnya di mana kira-kira? Kalau yang beracun itu biasanya kalau anak-anak beli kapurnya semut atau obat-obat serangga, itu biasanya ada tulisan atau gambar simbol ini. Itu menandakan bahwa zat yang ada di dalamnya adalah bahan yang beracun atau toksik. Kalau sampean beli pestisida, misalkan yang orang tuanya petani atau pernah membunuh serangga di depan rumah atau di kebun, itu kita bisa pakai insektisida, nanti juga isinya ada simbol ini di kemasannya. Kalau ini anak-anak pasti beli yang pakai simbol ini. Ada yang suka camping, terus menggunakan gas portable. Labu gas portable itu biasanya dikasih ini, karena sifat dari gasnya adalah mudah meledak. Kalau yang tidak ini ada yang kedua, yaitu mudah terbakar. Tapi kalau yang simbol ini anak-anak jarang ketemu, karena ini biasanya hanya di laboratorium. Zat oksidator kuat, itu nggak boleh kena anak-anak. Kalau yang ini korosif. Kalau yang ini menyebabkan iritasi, kalau ini membahayakan lingkungan. Nah, ini semua ada di modul, jadi nanti silakan anak-anak mengakses di modul ada. Oh, balik ke sini ya. Itu untuk materi yang kedua, yaitu mengenai alat dan bahan kimia. Nah, nanti di tugas ada nomor 1, ada nomor 3, ada nomor 4. Apa yang di nomor 4 itu terkait dengan larangan atau tata tertib yang ada di lab kimia. Kita buka ya. Di sini ini banyak sekali. Kalau di lab kimia sekolah, ini belum tercetak dengan baik untuk hal-hal yang kayak gini. Jadi nanti targetnya, kalau pas kita sudah masuk,
kita buat posternya, nanti yang bisa ditempel di sekolah. Jadi syaratnya kita masuk lab itu ada ketentuannya. Ketentuannya lumayan banyak sih kalau standar. Yang penting loh, di lab kimia itu kita sama sekali tidak diperkenankan untuk makan dan minum. Karena apa? Pasti di lab kimia itu menyimpan barang-barang atau bahan-bahan yang mudah menguap. Nah, bahan yang mudah menguap itu ada yang sifatnya beracun, ada yang tidak beracun. Dan misalkan yang menguap adalah yang beracun, terus anak-anak minum atau makan di kelas, dan nanti racunnya bisa mengkontaminasi makanan itu. Jadi nanti kalau masuk laboratorium tidak sambil makan atau sambil minum. Terus di sana juga ada ketentuan-ketentuan lain, misalnya kalau ada barang-barang praktik atau bahan-bahan praktikum, jika tidak diizinkan oleh guru, tolong untuk tidak digunakan. Dan nanti anak-anak tugasnya di bagian ini adalah mencari poster di internet yang berhubungan dengan tata tertib kegiatan lab. Ini gampang, kalau di internet itu banyak, silakan ngambil, gambarnya ditempelkan di situ, di tugas gitu ya. Walau ini nggak sampai 5 menit selesai tugasnya. Ini yang terkait dengan tata tertib laboratorium. Yang terakhir adalah mengenai ini. Pernah nggak yang di sekolah tiba-tiba kecelakaan gitu? Nggak ada ya? Kalau saya waktu masih kuliah dulu, itu pernah mengalami kecelakaan lumayan fatal. Sampai sepatu saya itu jebol. Waktu praktikum menggunakan asam sulfat pekat. Asam sulfat pekat itu menyimpannya di almari asam. Ada uapnya, ada gasnya. Jadi kalau dibuka, itu gasnya langsung keluar, baunya menyengat. Agar nggak menyengat itu disimpan di lemari khusus. Nah waktu itu, waktu praktikum, saya ngambil asam sulfat pekat itu kan di tabung reaksi sampai sepertiganya. Nggak sengaja, nggak tahulah kenapa tiba-tiba saya itu kesandung. Terus asam sulfat itu tumpah mengenai sepatu saya. Dan sepatu saya langsung jebol, terbakar gosong gitu ya. Akibat kekurang hati-hatian saat menggunakan asam sulfat. Kecelakaan yang kedua, saat menggunakan logam natrium. Nah, logam natrium ini adalah salah satu logam yang sangat mudah bereaksi dengan air. Jangankan air yang ditaruh di gelas atau air yang ditaruh di tabung reaksi. Uap airnya saja itu bisa langsung membuat natrium itu bereaksi. Reaksinya itu bisa sampai terbakar dan meledak. Lah waktu itu, waktu praktikum, yang digunakan tidak lagi natrium, tapi logam yang di bawahnya, yang lebih reaktif, yaitu logam kalium atau potasium. Ngambilnya sedikit, nggak sampai seukuran biji jagung. Pesennya dosen, hati-hati ya menggunakan logam ini, karena mudah terbakar. Nah waktu itu, disarankan dibungkus menggunakan tisu. Tisu-tisu biasa itu. Setelah ngambil dari meja praktikum dibawa ke tempat meja kerja, saya bungkus pakai tisu. Lah ternyata tangan saya itu ada keringatnya. Nggak sengaja juga keringat itu merembes ke tisu itu dan mengenai natrium, akhirnya terbakar itu natriumnya. Terbakar di mana? Di tangan saya. Langsung kok natrium kalium. Kalium terbakar di tangan saya dan lumayan panas juga. Terus karena kaget ya, spontan saya gosokkan di jas lab. Jas labnya juga ikut gosong waktu itu. Jadi pernah mengalami kecelakaan 2 kali di laboratorium. Kalau teman saya lagi itu yang lebih fatal. Dia memecahkan termometer. Yang termometer itu 1 biji harganya Rp1 juta. Lumayan ya, mengatakan harus ganti yang seharga itu. Jadi nanti anak-anak kalau kerja di laboratorium harus hati-hati, harus sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh guru agar kita nanti selamat. Nah, seandainya terjadi kecelakaan, itu nanti ada penanganan khusus. Kalau yang di sini kan ada beberapa yang digunakan ya. Oke. Ya. Sambil pakai laptop ya?
Laptop juga nggak bisa, ini aku pakai HP. Coba. Hostnya yang laptop apa yang HP, Bu? Hostnya laptop. Oh, settingannya. Jadi nanti settingannya hostnya boleh share screen, tidak hanya host, tapi everyone can share screen. Jadi nanti di settingannya bisa. Everyone, yang di laptop. Iya, yang di hostnya harus disetting itu. Jadi, maaf ya, tidak bisa matikan suaranya. Nah, ini adalah cara untuk menangani jika terjadi kecelakaan di lab. Kalau fine chemicals, ini artinya adalah bahan-bahan kimia yang umum yang tidak begitu berbahaya. Misalnya apa? Asam asetat. Asam asetat kan cuka ya. Cuka kan nggak berbahaya. Jadi nanti penanganannya itu cukup disiram dengan air. Nah, gitu. Tapi kalau yang ini dan ini, yang bersifat asam atau basa, ini memerlukan khusus. Basa itu kalau langsung dibuang ke keran, apa yang di tempat pembuangan itu, jika pipa pembuangannya terbuat dari besi, itu nanti bisa menyebabkan terjadinya korosi luar biasa. Jadi tidak boleh langsung dibuang di wastafel itu. Cara buangnya bagaimana? Harus dinetralkan. Ini ketentuannya, harus dinetralkan. Dan terkait pakai apa? Basa itu lawannya asam. Jadi nanti harus dicampur dengan asam dulu, ditambah air yang cukup banyak, baru nanti boleh dibuang di wastafel. Hal yang sama itu terjadi untuk asam. Asam lawannya basa. Jadi kalau ada sesuatu yang tumpah dan sifatnya asam, itu nanti harus dinetralkan dulu. Nah, ini pernah kejadian di salah satu kampus di Kota Malang. Kan ada bahan kimia tidak dipakai. Sudah rusak ya bahan kimianya. Mungkin sudah beberapa tahun nggak dipakai, kondisinya sudah rusak. Nah, orang ini, dosen ini, apa ya, kayak gagal informasi gitu loh ya. Ditanam atau dikubur di tanah tanpa dibuka tutupnya. Terus pada saat terjadi hujan, zat ini nggak boleh kena air. Jadi pas di hujan terjadi ledakan yang luar biasa karena zat ini bisa meledak kalau dia bercampur dengan air. Karena apa? Kesalahan perlakuan zat kimia itu bisa menjadi berbahaya. Yang lebih hati-hati ini, kalau anak-anak menggunakan termometer yang isinya adalah raksa atau merkuri, jika tumpah tidak boleh langsung disentuh dengan tangan. Kalau disentuh dengan tangan, jika dia masuk ke dalam tubuh kita, dia tidak bisa diambil. Dia akan menyebar cepat ke dalam tubuh. Apa efeknya? Efeknya adalah dia pemicu kanker yang sangat luar biasa. Kanker kulit yang sangat luar biasa. Itu ciri dari merkuri. Ini, kalau ada kebakaran di lab, apa yang harus dilakukan? Ya kalau apinya kecil kan gampang ya, cukup ditutup pakai kain basah itu selesai. Atau pemadam kebakaran yang kayak tabung, itu di setiap lab pasti ada nanti. Listriknya harus dimatikan, terus segera tinggalkan ruangan kalau apinya sudah keluar. Agar apa? Kita tidak menghirup asap dalam jumlah yang sangat besar. Kalau ada zat-zat ini, ada oksigen, ada alkohol atau apa, segera pindahkan. Karena gas-gas itu, zat-zat itu mudah terbakar dan mudah meledak. Jadi harus hati-hati. Nah, itu anak-anak untuk materi hari ini. Jadi tugas yang ada di dalamnya itu nanti ada 3. Yang pertama adalah anak-anak harus ini mencari gambar laboratorium dan kegunaannya di internet. Jadi nggak usah ditulis tangan ya, langsung di file itu. Kemudian yang kedua adalah mencari poster yang berhubungan dengan tata tertib di laboratorium. Posternya juga ada di internet, silakan diambil gambarnya, ditempel, selesai. Dan yang ketiga, nanti ada kasus di situ. Saya beri kasus bagaimana cara menangani kejadian yang ada di lab, misalnya ada zat yang tumpah, dan nanti silakan dicari referensi bagaimana menangani. Tadi sudah kita bahas juga secara sekilas. Ada pertanyaan?
Materinya sudah selesai? Tidak ada, Mister. Nggak ada? Beneran? Nggak ada selesai loh, Rek. Untuk PowerPoint ini mohon maaf ya, saya belum boleh nge-share karena ini ada lisensinya. Jadi kalau bukan guru nggak boleh memanfaatkan ini. Kecuali kalau nanti sudah dapat izin. Ada masalah nggak? Mister, Ya. itu yang namanya Diva Nadia katanya belum di ACC, Mister. Gimana Mas? Nggak begitu dengar? Ini kan ada yang belum masuk ya, anak. Di kelas ini. Ya, Sebentar, Pak. Masuk dulu. Oh, ini ya, Diva ini ya. ya Mister. Sudah saya ACC. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena tadi sudah terlanjur ngajar, insya Allah tetap tak anggap sebagai masuk karena kita pembelajarannya hari ini nggak lama. Gitu ya. Jadi untuk hari ini, masuk semua ya? Iya Mister. Nggak kurang satu dah. 33 jumlahnya Mister. Siapa? Jumlahnya 33 anak. Ya berarti kurang satu ya. Siapa yang belum masuk ini? Saya tak cek dulu. Tadi udah masuk semua ya. Ya wes lah, nggak apa-apa. Nanti tak cek di daftar hadir dari guru. Nanti bisa cek konfirmasi. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, anak-anak ini masih ada waktu sekitar 20 menit sampai mengerjakan tugas itu selesai. Biar nanti nggak jadi beban di sore hari ya, biar nanti anak-anak bisa main dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan, aja untuk pertemuan hari ini, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, agar kita tetap sehat. Ketemu lagi insya Allah 2 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.